sudah hadir atas undangan saya dan saat ini di ruangan saya. Salam sehat Ibu. Ibu bagaimana keadaan ini? Ya, terima kasih Pak Simon atas waktunya. Alhamdulillah keadaan saya sehat. Oh ya, baik ya. Kira-kira bagaimana ini seharian kemarin di ruangan kelas dalam keadaan sehat, baik, teman-teman, guru-guru bagaimana juga keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Cuman ada sedikit yang masih dipikirkan dan ingin dibicarakan dengan Pak Simon. Iya baik. Kira-kira apa ini Ibu yang mau dibicarakan ini? Ya ini Pak, saya sedang menghadapi masalah yang cukup membuat saya berpikir keras dan sedikit bingung mau dari mana dulu memulainya itu. Jadi sementara ini di sekolah saya kan saya sebagai kepala sekolah ini memiliki guru-gurunya yang masih baru begitu Pak. Oh ya, baik. Kira-kira apa yang Ibu inginkan nanti setelah pertemuan kita ini? Kira-kira apa yang Ibu inginkan ini? Ya, saya menginginkan mungkin saya bisa mendapat solusi atau masukan untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, coba mungkin Ibu bisa uraikan kah? Biar nanti mungkin saya bisa membantu apabila mungkin bisa dalam percakapan kita ini, Ibu. Ya Pak, kondisinya pada saat ini di sekolah saya guru lamanya mengundurkan diri karena satu dan lain hal. Kemudian kami memiliki guru-guru yang masih baru, yang pengalaman mengajarnya itu masih belum ada. Kemudian untuk menyusun pembelajaran juga mereka belum bisa begitu Pak, maklum namanya juga baru. Iya, baik. Berarti ini terkait dengan kekurangan guru ya saat ini yang Ibu alami di sekolahnya Ibu ini. Iya Pak. Kalau boleh tahu Ibu kira-kira berapa banyak guru yang Ibu perlukan ini? Ya, untuk idealnya di sekolah saya memerlukan guru itu dalam satu kelas kan harus ada 2 orang untuk supaya murid 60 ini di kelompok A dengan kelompok B itu bisa seimbang begitu. Iya, berarti saat ini Ibu pasti kesulitan ya untuk menghadapi siswa yang dimana masih kurang jumlah gurunya. Nah, ini bagaimana dengan respon dari Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan kekurangan guru ini, Ibu? Iya Pak, teman-teman mengeluh di sekolah karena siswanya yang banyak, gurunya yang sedikit dan belum berpengalaman. Kemudian menjadi beban saya juga untuk melatih mereka menyusun kegiatan pembelajaran. Oh iya, pastinya Ibu sangat sibuk sekali karena harus mengurus Bapak Ibu guru yang mungkin perlu bimbingan, dukungan dari Ibu, dan tambah lagi tadi guru yang mengundurkan itu. Ya, kurang lebih 2 guru ya Ibu yang mengundurkan diri. Iya Pak. Iya, kira-kira Ibu mungkin ada hal yang menurut Ibu kira-kira apa yang bisa dilakukan ini saat ini nih dengan kekurangan seperti ini? Ya, untuk kekurangan guru seharusnya kita membuka lowongan begitu ya, atau mencari guru lagi begitu untuk tambahan. Kemudian untuk guru-guru barunya sebaiknya memang diadakan pelatihan-pelatihan gitu mungkin Pak.
Ini yang sangat baik. Ibu tadi sampaikan harus ada cari guru ya. Tadi sudah ada solusi. Mungkin kira-kira solusinya bagaimana, Ibu? Maksud saya, kira-kira yang Ibu lakukan untuk mendapatkan guru tadi, kira-kira apa saja, Bu, yang Ibu lakukan tadi? Mungkin pertama membuka semacam lowongan gitu ya Pak ya. Kemudian Iya. mempostingnya Uh, di media selain sosial. Oh, boleh, iya, iya. Jadi selain membuka lowongan juga mengekspos di media sosial ya, mungkin di Facebook Ibu ada atau Facebook sekolah itu bisa dilakukan baik. Ibu selain itu mungkin ada lagi seperti misalnya menghubungkan ke dinas pendidikan terkait dengan kekurangan guru atau seperti apa Ibu? Kalau untuk ke dinas pendidikan mungkin saya belum sampai ke situ ya Pak. Soalnya sekolah saya ini swadaya masyarakat. Jadi saya agak kesulitan untuk menyurat ke dinas minta tenaga. Oh iya 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 iya. Baik Ibu baik. Kalau begitu mungkin orang-orang yang bisa dihubungi atau ada yang berkepentingan di sekolahnya Ibu, kira-kira siapa Bu bisa Ibu sampaikan biar mungkin bisa membantu Ibu dalam kendala yang Ibu hadapi. Ya Pak, ada pemerintah kampung sebagai pemilik lembaga. Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada kampung untuk kekurangan guru ini, siapa tahu ada yang bersedia gitu. Pemerintahan kampung ya Bu, pemerintahan kampung. Lalu dengan bagaimana dengan mungkin dari saya kalau bisa ada dari dinas juga ya Bu, boleh menyurat ini kan dunia pendidikan Bu. Kalau bisa dari dinas terkait gitu. Oh ya, kira-kira Ibu setelah sudah dihubungi, kira-kira gagasan Ibu seperti apa nanti yang mau Ibu sampaikan terkait dengan kekurangan guru ini? Mungkin saya mengadakan rapat dulu dengan orang tua, kemudian mengundang dari pemerintah kampung, dan saya menyampaikan permasalahan guru saya ini, dan saya juga mungkin akan mendengar pendapat dari kampung bagaimana, juga barangkali ada orang tua yang bersedia untuk menjadi tenaga guru di sekolah kami. Oh iya iya, memang benar-benar Ibu itu bisa dilakukan. Oh iya Ibu, saya ingin tanya, kira-kira kriteria yang Ibu inginkan seperti apa guru yang ingin nanti Ibu rekrut untuk bantu di sekolahnya Ibu? Kriterianya seperti apa Ibu? Untuk kriteria sekolah saya tidak terlalu tinggi Pak untuk menentukannya. Biasanya syaratnya saya hanya bersedia berangkat pagi hari gitu, karena anak-anak kita kan anak TK, kemudian tempat tinggal kita ini di lokasi pertanian gitu. Biasa orang tua itu mengantar anak-anaknya jam 6 sudah sampai di sekolah gitu. Oh iya iya baik. Berarti tingkat disiplinnya harus tinggi ya terkait ketepatan waktu lain. Ibu dengan kriteria Ibu tadi. Tindakan apa yang Ibu sudah lakukan gitu? Mohon izin, bisa diulang pertanyaannya tadi, suaranya putus-putus. Ya, kira-kira tindakan apa yang Ibu sudah lakukan untuk merekrut tenaga guru tadi, Ibu? Ya, sementara ini saya baru bicara dengan teman-teman yang ada, barangkali mungkin ada teman atau saudara yang bersedia, kemudian dengan syarat atau kriteria yang sudah saya sampaikan tadi, siap berangkat pagi, kemudian bisa bersabar menghadapi anak-anak usia dini gitu.
Ya, untuk Ibu bisa menyebarluaskan informasi terkait dengan penerimaan tenaga guru di sekolah Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Kira-kira itu bisa dilakukan atau tidak, Bu? Menurut Ibu? Menurut Ibu itu bisa dilakukan atau tidak gitu? Seharusnya bisa, Pak. Seharusnya bisa. Oh iya, baik, baik. Nah, itu Ibu berarti kita sudah bisa yang terkait dengan kendalanya Ibu tadi ya. Berarti Ibu harus membuat semacam pendekatan kepada kepala kampung, kepada Bapak Ibu guru, lalu memberikan informasi ke media sosial, melalui media sekolah terkait dengan kekurangan guru, dan juga jangan lupa Bu, kriteria-kriteria tadi ya harus dimasukkan ke dalam media tersebut, sehingga misalnya yang Ibu inginkan di situ terkait dengan kedisiplinan, tepat waktu, terus jujur. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam media sosial tersebut, sehingga ketika yang datang lamar bukan hanya membawa ijazah, juga karakternya yang Ibu inginkan. Ya, jadi menurut Ibu, dengan percakapan kita ini, apakah sudah bisa membantu Ibu menyelesaikan Ibu punya masalah? Siapa Ibu? Iya, Pak. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak ini, sudah ada sedikit gambaran bagi saya untuk langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru di sekolah saya. Iya, baik Ibu. Saya juga Ibu apa yang sudah Ibu berikan jaga dan itu Ibu lakukan, dan saya yakin bahwa waktu juga sangat terbatas, mungkin 10-15 menit yang percakapan kita di hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Iya, baik Ibu, terima kasih juga. Salam sehat untuk Ibu. Tetap semangat, tetap menjalankan tugas, dan juga semoga dapat tenaga-tenaga guru yang handal dan profesional membantu Ibu dalam tugas dan pelayanan Ibu. Terima kasih Ibu, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih banyak Bapak. Baik Pak Simon, saya mulai. Ya. Halo, selamat sore Pak Simon. Iya, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar baik dan juga sehat selalu Bu. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita akan coaching sedikit. Iya, sama-sama Bu. Ya. Baik, izinkan saya nanti mencatat apa yang Pak Simon sampaikan supaya saya bisa memberi masukan mungkin begitu. Iya, boleh Bu. Oke Pak Simon, apa kira-kira yang ingin Pak Simon bicarakan dengan saya pada sore hari ini? Iya Bu, saya terkendalanya seperti ini. Ketika saya memberikan sebuah materi kepada siswa saya, banyak yang kurang menanggapi Bu. Jadi di kelas itu agak sedikit ribut dan juga tidak mendengarkan apa yang saya menjelaskan terkait dengan materi saya Bu. Itu yang saya alami. Oke, karena waktu kita terbatas, harapan apa yang diharapkan sama Pak Simon dari percakapan kita pada hari ini? Iya, harapan saya itu ketika saya memberikan materi,
anak-anak itu selalu dengan senang hati, dengan sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran saya, dan mereka tidak berbicara sendiri, tetapi mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan, seperti itu, Bu. Oke, berarti harapan Pak Simon menginginkan pesertanya didiknya itu bisa fokus gitu ya ke Pak Simon. Iya, betul Bu. Mungkin Pak Simon bisa menceritakan situasi yang ada pada saat ini tuh gimana gitu. Iya, situasinya ketika dalam kelas saya melakukan proses pembelajaran, contoh kemarin materi tentang pengolahan hasil pertanian, itu hampir 50% kurang memperhatikan, kurang fokus apa yang saya sampaikan. Mereka terkadang berbicara sendiri dan juga sering tanpa mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Gitu, anak-anak ini tidak fokus begitu ya ke Pak Simon. Iya, betul Ibu. Menurut Pak Simon, idealnya peserta didik itu harus seperti apa gitu di dalam kelas? Iya, kalau menurut saya di dalam kelas ketika ada materi pembelajaran, keaktifan siswa dan juga persen bisa menguasai kelas, tapi yang saya alami ini kurang dari 100%, bahkan kalau menurut saya baru 50% yang aktif gitu. Oh gitu, jadi kalau kondisi idealnya Pak Simon itu 100, kira-kira kondisinya siswa Pak Simon ini ada di berapa? Baru 50. Jadi saya ingin naikkan ke 100 gitu ya. Oke. Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi kalau menurut Pak Simon ini? Saya memperhatikan sebenarnya ruangan kelas ini yang mungkin kurang sesuai, yaitu ruangan kelasnya memang agak luas, terus ke bangku kursinya kurang tertata dengan baik, sehingga ketika dalam proses pembelajaran banyak siswa yang kurang mendengar suara, sehingga mereka berkomunikasi sendiri di belakang gitu. Jadi saya melihatnya mungkin penataan kelas yang kurang baik gitu. Oh gitu. Jadi pada saat Pak Simon mengajar mereka ribut sendiri gitu ya? Iya, betul Ibu. Oke. Iya. Kemudian situasi seperti apa yang Pak Simon inginkan? Nah, saya inginkan itu nilainya paling tidak fokusnya itu di 100. Ya, 90 sampai 100 lah. Artinya bahwa mereka harus fokus ketika menerima pelajaran dan juga harus lebih serius sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima, karena itu kan pembelajaran di SMP itu kan dia harus lebih bagaimana mengetahui SOP, standar operasional produksi, karena itu harus mengerti benar. Ketika dia sudah paham itu, dia masuk di ruang produksi, dia sudah punya standar-standar, ketentuan-ketentuan yang harus dia lakukan. Tetapi kalau misalnya dia tidak paham, hanya 50%, dan itu kan berhubungan dengan alat, Ibu. Jadi kalau berhubungan dengan alat ini kan mesin, dan itu bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Harapan saya itu mereka lebih menguasai materinya, SOP-nya, sehingga mereka bisa masuk di ruang produksi dengan baik. Gitu maksud saya. Ya benar Pak. Untuk praktek ya, karena di SMK ini memang mereka betul-betul harus menguasai gitu ya. Iya benar Bu. Baik, supaya bisa mencapai harapan Pak Simon ini, kira-kira Pak Simon memiliki gagasan apa nih untuk merubah supaya anak-anak ini bisa fokus pada materi-materi yang diberikan? Iya, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan bagian Sapras, lalu dan juga kepala sekolah,
terkait dengan penataan ruang. Saya inginkan kursi mejanya yang mungkin memenuhi standar, sehingga ketika proses pembelajarannya semua siswa bisa terarah dan bisa konsen kepada materi yang saya sampaikan. Saat ini saya masih berkomunikasi dengan bagian Satpas dan juga kepala sekolah. Oke, mantap itu Pak Simon untuk menghubungi bagian Satpas gitu ya, supaya bisa diatur ruangannya. Kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali gitu sebelum mengatur ruangan, kemudian menghubungi bagian Satpas gitu? Iya, saya coba mencoba di dalam kelas dengan yang ada, lalu kami coba untuk menata, bukan menata sih sebenarnya, memposisikan tempat meja dan kursi sehingga tidak satu arah, lalu bisa terfokus. Itu yang sudah kami lakukan. Namun ada beberapa peralatan meja, kursi yang perlu kami ganti seperti itu. Oke, tadi sudah diusahakan ya sebelum menghubungi itu Pak Simon mengatur dulu ruangan yang ada begitu ya. Iya. Kemudian kira-kira kapan Pak Simon untuk membuat atau rencana itu supaya bisa terlaksana? Ya, saya rencana dalam minggu ini, Bu. Dalam minggu ini saya harus berkomunikasi dengan Satpas dan juga kepala sekolah sehingga secepatnya bisa terlaksana terkait dengan kekurangan kursi tadi, meja dan juga penataan ruangan. Saya mohon izin sehingga saya bisa melakukan penataan ruangan di dalam kelas agar lebih indah, lebih bagus dan anak-anak lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian siapa kira-kira yang bisa diajak sama Pak Simon untuk bisa membantu Pak Simon dalam melaksanakan rencana tadi? Mungkin ada rekan kerja, ada rekan sejawat saya, ada Bapak Ibu guru yang di program kalian PHP untuk kami bersama-sama menata ruangan. Dan juga saya kemarin sudah berkomunikasi juga minta bantuan untuk dari wali kelas untuk bisa membantu kami di program agar dapat menyusun ruangannya yang lebih nyaman dan lebih menyenangkan bagi peserta didik kami. Bagaimana Bapak bisa memastikan hal itu bisa terjadi? Ya, saya membuat kesepakatan dengan Satpas bersama dengan wali kelas dan juga kepala sekolah. Di dalam rapat saya sampaikan, saya usulkan, dan itu sudah ditanggapi. Lalu kita bersama-sama bersepakat untuk menyusun program tersebut sehingga kelas itu bisa nyaman dan lebih menyenangkan bagi siswa. Dan itu saya yakin bisa dilaksanakan. Luar biasa Pak Simon. Oke, karena waktu kita ini terbatas nih ya Pak Simon ya. Sekarang dari percakapan kita pada hari ini, kira-kira Pak Simon sudah bisa menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari percakapan kita pada hari ini? Iya Bu, saya dengan permasalahan saya tadi, saya coba untuk berkomunikasi dengan pihak Satpas, dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga wali kelas untuk kami bersama-sama menyusun program kegiatan, yaitu penataan ruangan yang lebih aman dan asri. Dan saya yakin ini bisa terlaksana dan memberikan kenyamanan bagi siswa peserta didik kami dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi itu Bu, apa yang saya dapatkan dari percakapan kita ini. Oke, apa yang menjadi masukan dari percakapan kita pada hari ini untuk Pak Simon? Iya,
Iya, saya mendapatkan masukan juga dari Ibu terkait dengan proses penataan kelas dan juga hal-hal lain terkait dengan komunikasi dengan kepala sekolah dan Sapras. Dan juga Ibu, saya merasa terbantu sekali dengan Ibu yang telah memandu saya dalam menemukan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Pak Simon. Sukses selalu. Semoga peserta didiknya bisa menjadi lebih Iya Ibu. fokus gitu ya setelah Pak Simon melaksanakan Ya, Ibu. rencananya. Oke, Ibu. Oke, Baik. selamat sore Pak Simon. Terima kasih banyak juga atas keinginannya ya Ibu, atas percakapan kita. Salam sehat selalu. Dan juga Ibu bahagia selalu, dan mungkin ke depan kita lebih bercakap lagi ya. Ibu jangan bosan-bosan nanti kalau undang saya untuk kita sama-sama mencari solusi dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Begitu Ibu, terima kasih banyak. Oke, siap. Kan rencana ada seminggu ke depan saya akan melihat aksinya dari Pak Simon dalam kegiatan ini. Oke, kita sampai bertemu lagi Pak Simon di seminggu kemudian. Saya akan melihat nanti sudah berhasil kan? Oke Ibu, terima kasih. Baik.